Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Kiranya semua dalam damai sejahtera dari Yesus Kristus. Kembali bersama dengan kami dari Studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Surabaya, Conference Jawa Kawasan Timur. Kita akan bersama-sama kembali untuk berdiskusi pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul besar Cara Mempelajari Nubuat Alkitab, Simbol, Gambaran, dan Kiasan. Khususnya saat ini dalam pelajaran yang kelima dengan judul Bangsa-Bangsa bagian yang kedua. Adapun narasumber kita pada saat ini adalah yang pertama, Pendeta Endik Kalwela. Beliau adalah Gembala Jemaat Tuban dan Bojonegoro. Shalom Pendeta. Shalom, selamat Tuhan berkati. Yang kedua, narasumber kita adalah Gembala Jemaat Tandes, yaitu Pendeta Royke Maringka. Shalom Pendeta. Shalom Pak Pendeta dan shalom pemirsa Voice of Seven dimanapun Anda berada. Baik, untuk memulai diskusi kita pada siang hari ini, kita akan berdoa bersama-sama, tetapi terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, bila mana Anda rindu untuk dilayani dalam doa maupun lawatan, boleh menghubungi nomor telepon yang ada di layar Anda saat ini. Kita akan buka dalam doa. Pendeta Royke Maringka akan membuka dalam doa. Kami persilakan Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami datang kepadamu pada saat ini, menaikkan pujian dan syukur. Kami mengagungkan Engkau Allah yang besar, mulia, sumber berkat, dan sumber kebenaran. Saat ini ya Tuhan, kami akan mempelajari dan membahas pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang kelima dengan judul Bangsa-Bangsa bagian yang kedua. Kami mohon kiranya Roh Kudus akan menguasai kami, yang akan mengambil bagian pada saat ini ya Tuhan, Pendeta Beni Luban Tobing dan juga Pendeta Endik Kalwela dan hamba-Mu. Biarlah Engkau akan urapi dengan Roh Kudus sehingga dapat menyampaikan, mendiskusikan sekolah sahabat dengan baik. Dengan demikian kami semua boleh diberkati, boleh mengerti, dan juga untuk pemirsa dimanapun berada, juga Roh Kudus yang sama, kuasa yang sama akan memenuhi pemirsa dimanapun berada agar supaya dapat mengerti dan diberkati melalui pembahasan ini. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Ayat firman Tuhan kita terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa itu adalah bagian dari rencana Allah. Tentunya hal ini tidak benar. Oleh karena saya dan saudara manusia, dari mulanya Tuhan inginkan untuk kita hidup bergembira bersama dengan Tuhan muka dengan muka selama-lamanya. Tetapi oleh karena kejatuhan malaikat, yaitu setan, kemudian kejatuhan manusia, yaitu nenek moyang kita yang pertama Adam dan Hawa, yang mengakibatkan banyaknya penderitaan, bahkan kematian sampai pada hari ini. Pekan ini kita akan terus melihat bagaimana masalah-masalah yang disebabkan oleh kejatuhan dan keinginan akan pemerintahan manusia sesungguhnya bertentangan dengan pemerintahan Tuhan. Kebenaran-kebenaran ini dinyatakan dengan kuat dalam kitab Daniel yang akan kita pelajari secara khusus pasalnya yang kedua dan pasalnya yang ketujuh, yang akan dipaparkan oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Pendeta Endik Kalwela. Kami persilakan Pendeta. Salam kasih, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran kita pada kesempatan yang bahagia ini adalah bagian yang kedua melalui pelajaran sebelumnya, yaitu bangsa-bangsa bagian kedua. Pada dasarnya ini adalah berbicara mengenai satu nubuatan yang tertera tertulis dalam kitab
atau di dalam Alkitab, lebih khusus di dalam buku Daniel. Nah, lebih daripada itu adalah ketika kita berbicara mengenai tentang perintah. Berbicara mengenai tentang perintah, maka poin utamanya adalah perintah utama dan paling utama, yang dimana ketika Tuhan Allah dia menerapkan perintah itu dengan satu tujuan agar manusia melakukannya, manusia tidak melanggar akan perintah itu. Kilas balik daripada kata perintah ini, mari kita ingat lagi dalam buku Kejadian. Buku Kejadian pasal 2 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-16 kalau tidak salah. Buku Kejadian 2 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-16 adalah bagaimana tentang dimana kita melihat kilas balik mengenai tentang ketika Tuhan menempatkan buah pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah Taman Eden itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, Taman Eden adalah satu tempat taman yang indah, dan itu adalah kelas utama bagi manusia pertama atau umat pertama untuk dengan satu tujuan belajar, berinteraksi, melakukan hubungan komunikasi antara diri mereka dengan Tuhan Allah mereka sebagai pencipta. Itulah sebabnya ketika kita menelusuri dalam pelajaran hari Minggu ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada satu kutipan Ellen G. White yang menegaskan mengenai tentang manusia pertama atau umat pertama yang ketika ditempatkan di dalam Taman Eden, tertera di dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 44, hamba Tuhan mengatakan bahwa itu adalah pemeliharaan Allah kepada manusia, dan juga itu merupakan satu proses pembelajaran sebagai satu proses belajar mengajar antara manusia dengan Tuhan, yang mana manusia itu menerima petunjuk-petunjuk Khalik yang bijaksana daripada Allah itu sendiri. Nah, saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, berbicara mengenai perintah paling pertama dalam pelajaran hari Minggu itu, maka kita akan melihat perintah dari Allah kepada manusia dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-16, di mana Tuhan dia menempatkan di tengah-tengah taman itu buah pohon dan buah pengetahuan baik dan jahat kepada manusia dengan satu larangan atau satu himbauan daripada Allah kepada manusia itu sendiri. Itulah sebabnya ketika kita baca dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-16 adalah berbicara di mana lalu Tuhan Allah menumbuhkan dari tanah berbagai pohon yang menarik dan dari makan buahnya juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, pohon itu disebutkan dalam Alkitab adalah sebagai pohon pengetahuan baik dan jahat. Itulah sebabnya, saudaraku, kata perintah atau larangan yang Tuhan tegaskan di dalam pelajaran hari Minggu melalui Kejadian 2 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-16, di situ sebenarnya kata perintah itu sendiri dalam bahasa Yunani adalah taswe, yang di mana Tuhan berikan kepada manusia yang tertera dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-16. Kejadian 2 ayat yang ke-16 di mana berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau makannya, engkau pasti mati. Bapak Ibu sekalian yang diberkati dalam nama Tuhan, ketika kita berfokus pada kalimat atau perintah utama dari Allah kepada manusia, yaitu jangan kamu makan atau raba atau sentuh buah pengetahuan baik dan jahat. Lihat dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-15, selain daripada pohon pengetahuan baik dan jahat itu kamu boleh makan, tetapi Kejadian 2 ayat yang ke-16 adalah merupakan larangan. Tidak boleh kamu makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu, ya. Dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-17. Kejadian 2 ayatnya yang ke-17. Nah, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bermaksud mendidik umatnya secara menyeluruh sambil menyelamatkan mereka dari penderitaan jangka panjang. Ketika kita perhatikan mengenai pelajaran hari Minggu ini tentang perintah, mungkin sebagian orang berkata, kenapa mesti ada larangan, kenapa harus ada perintah yang harus dituruti dan sebagainya.
Dan kadang-kadang kita berpikir bahwa ini menjadi satu beban bagi manusia. Kita harus mengingat bahwa ada perintah, ada larangan pertama yang Tuhan Allah berikan kepada manusia saat Dia menempatkan manusia pertama atau umat pertama itu di dalam taman dalam taman Eden itu, ya, yang dimana bisa saudara baca dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Lalu pertanyaan tadi kembali yang saya sampaikan, yang saya utarakan, kenapa sih harus ada perintah yang harus kita turuti, ada harus larangan yang Tuhan sampaikan kepada manusia agar jangan melanggar akan perintah itu? Dalam pelajaran sekolah sahabat berkata, Tuhan bermaksud mendidik umatnya secara menyeluruh sambil menyelamatkan mereka dari penderitaan jangka panjang. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mari menaruh perhatian khusus dalam hidup kita untuk senantiasa pegang perintah utama. Perintah utama kita hidup sebagai bangsa dan negara, kita juga diajarkan untuk bagaimana mengikuti akan perintah-perintah Allah. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, kalau kita baca dalam Markus 7 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka lakukan adalah perintah yang mereka lakukan adalah perintah manusia yang mereka lakukan. Nah, mari kita fokus bahwa perintah utama adalah perintah daripada Allah dan bukan perintah daripada manusia yang harus kita turuti. Nah, itulah sebabnya ketika melanjutkan daripada pelajaran hari Minggu ke hari Senin, kita akan lihat sedikit bagaimana perintah utama daripada Allah yang manusia harus turuti. Manusia harus tunduk terhadap perintah Tuhan, bukan terhadap perintah Allah. Kalau kita lihat di dalam buku Daniel, nanti pelajaran sini adalah berbicara tentang Daniel pasal 2, tapi saya mau sampaikan sedikit sini mengenai tentang perintah yang mana kita harus menuruti perintah Allah sebagai umat-umat Allah, orang-orang Ibrani, para pemuda-pemuda Ibrani yang ketika berada di istana Babylon, saat mereka dihadapkan dengan pilihan mana yang mereka turuti, apakah perintah daripada Raja Nebukadnezar atau perintah daripada Allah untuk menyembah patung. Dalam Daniel pasal 3, dalam Daniel pasal 3 pada saat mereka dihadapkan dengan perapian yang menyala-nyala. Itulah sebabnya menjadi tantangan bagi kita, apakah kita menuruti perintah Allah atau perintah manusia. Jangan sampai Markus 7 ayat 7 menjadi bagian dari kita, sehingga Tuhan bilang percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan perintah yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Nah, dalam Daniel pasal 2, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita lihat klimaks daripada Daniel pasal 2 sudah pasti ini adalah berbicara mengenai satu nubuatan yang memiliki gambaran panorama sejarah dan sampai kepada akhir zaman. Nah, pelajaran ini dalam Daniel pasal 2 ini sangat penting, yang menjadi satu tantangan bagi kita, apa yang dapat kita pelajari dari nubuatan Daniel pasal 2 yang sangat menakjubkan ini, yang berbicara mengenai mimpi Nebukadnezar itu sendiri. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selama di dalam pembuangan di Babel melalui Nabi Daniel, Tuhan Dia menyajikan gambaran paling meyakinkan yang bisa kita lihat tentang hubungan antara umatnya dan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Nah, kalau kita lihat dalam Daniel pasal 2 itu, saudaraku, Daniel pasal 2 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35, saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan, yang mana ketika kita lihat ada mimpi daripada Raja Nebukadnezar itu sendiri, yang dimana dia melihat, saya sampaikan sedikit, saya tahu bahwa kita semua tahu arti daripada mimpi Raja Nebukadnezar ini, tapi ini ada sedikit merupakan gambaran mengenai tentang bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan yang akan memimpin dunia ini. Saudara sudah tahu itu, di mana dada dan lengan itu terbuat dari perak, terus perut dan pinggang itu dari tembaga, kemudian paha dari besi, kaki sebagian dari besi dan tanah liat. Nah, saudara yang diberkati dalam Tuhan, pada abad ke-19 banyak orang memancarkan kepercayaan baru pada kemajuan manusia. Salah satunya ada satu pameran di Paris di tahun 1900 mengenai tentang pertunjukan optimisme atau pertunjukan mengenai tentang ada kemajuan perkembangan, atau dengan kata lain pertunjukan yang dilakukan di Paris ini
yang mana mengajarkan bahwa ada masa depan yang baik yang nantinya akan diraih oleh umat manusia dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ketika masuk pada abad ke-19, lalu kemudian ketika masuk pada abad yang ke-20, di mana banyak orang berpikir tentang optimisme ini, di mana ada besar cita-cita dan pencerahan seperti kesempurnaan manusia dan kekuatan di luar nalar yang mengantarkan era baru bagi indah umat manusia ini. Namun di abad ke-20 di mana bumi ini dilanda dengan satu peristiwa sejarah, yaitu manusia, bangsa dengan bangsa satu dengan yang lain, bangsa satu dengan yang lain berperang, yang kita kenal adalah Perang Dunia yang pertama yang mengakibatkan kehilangan nyawa ada 200 juta orang yang mati oleh karena peperangan ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, belajar daripada saat ini ketika kita bisa ambil satu pembelajaran bahwa mengenai Daniel pasal 2 ini yang berbicara mengenai tentang kerajaan atau bangsa-bangsa yang bangkit dan berkuasa. Di sana ada peperangan, ada penindasan, ada penganiayaan dan sebagainya. Itulah sebabnya Dr. Martin Luther, dia mengutip, dia berkata bahwa kita memiliki peluru kendali tetapi manusia tak terkendali. Nah, ketika kita belajar akan tentang sejarah peristiwa nubuatan daripada kitab Daniel ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa ada ego atau ada kata lain kemauan daripada para pemimpin atau pemimpin besar kerajaan saat itu untuk bagaimana menaklukkan akan dunia ini. Nah, itulah sebabnya kita perlu banyak belajar nubuatan tentang bagaimana memperhatikan bahwa logam dalam Daniel 2 ini beranjak dari yang paling berharga menjadi paling yang tidak berharga. Tadinya berharga, tapi dia berpaling dari yang tidak berharga oleh sebab ada peperangan, ada penindasan, ada pembunuhan dan sebagainya. Itulah sebabnya ada orang-orang berkata bahwa emas lebih berharga dari perak, perak lebih berharga dari tembaga, dan tembaga lebih berharga dari besi, sampai kita sementara hidup berakhir dengan hanya besi dan tanah liat saat ini. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, klimaks daripada Daniel pasal 2 ini dikaitkan dengan Daniel pasal 7. Dalam Daniel pasal 2 adalah berbicara tentang Nebukadnezar yang sebagai seorang raja kafir yang melihat satu peristiwa keajaiban lewat mimpinya yang di mana ditafsirkan ditafsirkan oleh Daniel itu sendiri. Nah, kemudian dalam Daniel pasal 7 itu Daniel sendiri yang melihat. Daniel pasal 7, Daniel sendiri yang melihat ada keajaiban, ada satu peristiwa, yaitu mengenai tentang keempat binatang dan anak manusia. Nah, kalau kita lihat dalam keadaan saat ini, dalam peristiwa ini, dalam Daniel pasal 7 ini, di mana Daniel diperlihatkan subjek yang sama seperti Nebukadnezar, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Bukannya sebuah patung, dia melihat serangkaian bangsa muncul dari laut akibat dari angin yang menggerakkan air. Bangsa-bangsa ini berada dalam keadaan perselisihan yang berlanjut, menyebabkan pergeseran kekuasaan yang terus-menerus antara mereka. Itulah sebabnya, saudara, dalam Daniel pasal 7 ini, di mana Daniel dia melihat sendiri mengenai tentang ada bangkitnya bangsa-bangsa yang melalui serangkaian keadaan perselisihan yang berlanjut. Nah, ini diibaratkan sebagai bangsa-bangsa yang muncul dari laut, bangsa-bangsa yang muncul dari laut akibat angin yang menggerakkan air itu sendiri. Nah, itu bisa dilihat di dalam Mazmur 65 ayat 6 sampai 9, Yesaya 17 ayat 12 sampai 3, dan Yeremia 46 ayat 7 sampai 8. Ini semua adalah simbol atau analogi yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana keributan antara bangsa-bangsa yang bangkit ini. Kita lihat dari kerajaan pertama, kedua, ketiga sampai keempat, semua kerajaan pertama, kedua saling berperang untuk mengalahkan dengan tujuan untuk mau berkuasa. Akhirnya sampai pada kita masuk kepada bangsa-bangsa yang berperang dari perang pertama, perang kedua, perang dunia kedua. Nah, itu semua berawal daripada
kerajaan-kerajaan yang muncul melalui Daniel pasal 2 itu, sehingga dalam Daniel pasal 7 adalah berbicara mengenai tentang keributan antara bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan yang berkuasa sebelumnya itu. Dari kerajaan yang pertama Babylon sampai Media Persia sampai kepada Yunani, Roma dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, Daniel dia sendiri menyaksikan kekacauan peperangan bangsa-bangsa kafir dari pantai ketika tiba-tiba binatang buas mulai datang ke darat. Nah, itu dimulai dengan dominasi daripada Babylon itu sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, di dalam peperangan kekacauan yang mulai muncul dari pertama Babylon sampai kepada kekuasaan yang terakhir, yaitu dalam perjanjian baru, yaitu Roma yang berkuasa. Kemudian itu dibawa kepada penganiayaan yang dipimpin oleh tanduk kecil atau penerus yang disebutkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, tanduk kecil atau Roma kafir itu sendiri. Nah, secara historis beberapa negara lebih baik daripada yang lain dan beberapa lebih damai daripada yang lain. Sebagian besar sejarah negara, bangsa dan kerajaan hanya berpindah dari satu tragedi ke tragedi lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kalau kita mengambil satu garis lurus antara Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 7, di mana bangkitnya bangsa-bangsa dengan satu bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan dengan tujuan untuk saling berperang, mau memimpin, memegang kendali akan dunia ini sampai kepada masuk kepada perang dunia pertama, perang dunia kedua dan sebagainya. Nah, bangsa yang muncul dari laut itu akibat dari angin yang sangat menggerakkan sehingga dibuat sebagai bangsa-bangsa yang mengadakan perselisihan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, kita sementara hidup di akhir zaman, yaitu kalau dalam Daniel pasal 2 kita lihat kita sementara hidup di jari-jari kaki yang mana logamnya dari sebagian dari besi dan tanah liat. Itulah sebabnya perlu untuk kita senantiasa ambil komitmen untuk memperbarui kehidupan kita, setia kepada Tuhan dan siap untuk menghadapi masa-masa kesukaran yang nantinya ada di depan kita ini. Mendengarkan bagaimana pada akhirnya aturan yang Tuhan inginkan bagi umat manusia itu adalah yang terbaik, dan ketika kita lihat bagaimana orang berdosa menguasai orang berdosa di bangsa-bangsa yang sudah dipaparkan melalui nubuatan kitab Daniel pasal 2 dan 7, keadaannya adalah hal-hal yang justru membawa kepada kehancuran, peperangan dan lain sebagainya. Kita akan dengarkan dari narasumber kita untuk dari kitab Wahyu pasal 10, pasal 11 dan 12, pelajaran hari Rabu sampai hari Jumat. Kami persilakan Pendeta Royke Maringka. Baik, terima kasih Pendeta Benny Tobing. Saya akan melanjutkan diskusi kita pada saat ini dengan judul di hari Rabu. Judulnya adalah Antara Bumi dan Laut. Kita akan melihat bumi simbolnya apa dan laut itu simbolnya apa. Ya. Kalau kita melihat gambaran bumi dan laut dalam Alkitab, khususnya dalam nubuatan, dapat memberi banyak pelajaran. Ya, kita bisa melihat simbol-simbol bumi dan laut dalam nubuatan Alkitab ini kontras satu dengan yang lain. Ya, sangat kontras bumi dan laut. Seorang teolog yang bernama Beatrice S. Neal dalam tulisannya yang berjudul Orang-orang Kudus yang Dimeteraikan dan Kesengsaraan, dia katakan seperti ini. Secara simbolis, ketika bumi dan laut disandingkan, bumi seringkali mewakili dunia yang teratur. Jadi bumi dikatakan bahwa bumi ini adalah diwakili atau menggambarkan dunia yang teratur. Atau bahkan juga seperti tanah Israel, tempat yang baik, ya.
Sementara laut mengacu pada bangsa-bangsa kafir yang mengancam seperti laut mengancam bumi. Tadi sudah disinggung oleh pendeta Andy Calwella ya. Nah, jadi bumi adalah tempat yang stabil didirikan di atas pemerintahan Tuhan. Sedangkan laut mewakili kekacauan bangsa-bangsa. Jadi laut ini mewakili, menggambarkan bangsa-bangsa yang kacau, yang tidak stabil, yang dibangun oleh atas kesombongan manusia. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-15, di sana dikatakan, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Jadi kita lihat sini, ada air yang dikeluarkan, disemburkan dari mulut ular itu, agar supaya air yang sebesar sungai itu dapat menghanyutkan atau mencelakakan perempuan itu. Nah, kita tahu bahwa simbol perempuan adalah gereja. Adalah gereja. Jadi ada waktu di zaman kegelapan, naga itu ingin mencelakakan gereja Tuhan atau yang dilambangkan perempuan menggunakan air yang keluar dari mulutnya. Nah, kita lihat sini, air ini konotasinya itu lebih ke negatif ya. Ke negatif. Kita bisa melihat bahwa ular atau naga itu menggunakan air untuk menganiaya gereja atau menganiaya perempuan itu. Seperti yang kita lihat dalam nubuatan, air sering melambangkan pemerintahan duniawi dan huru-hara serta kekacauan yang sering menyertainya. Jadi kita dapat melihat bahwa iblis dapat menggunakan orang-orang banyak ya, yang melambangkan air, melambangkan lautan. Jadi iblis dapat menggunakan orang-orang banyak ini, bangsa-bangsa ini, pemimpin-pemimpin mereka untuk menganiaya umat Tuhan waktu yang lalu, sekarang, dan bahkan sampai nanti akan datang. Kita sebagai gereja, anggota gereja Masehi atau yang ke-7 mengetahui bahwa Wahyu pasal 12 ayat 15 dan 16 ini merujuk kepada akan ada dunia baru waktu itu. Karena di Eropa itu terjadi penganiayaan oleh Roma Kristen, ya, Roma agama yang mencampurkan agama itu secara sinkretis dan secara politis, ya, menganiaya umat-umat Tuhan yang memegang kebenaran. Pada akhirnya kalau kita melihat di Wahyu 12 ayat 16 dikatakan, sesudah ular ini atau naga ini mengeluarkan air untuk mencelakakan perempuan atau gereja itu, di ayat 16 dikatakan, tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Nah, jadi tadi ada air yang besar, ya, melambangkan itu yang digunakan oleh naga atau ular itu untuk mencelakakan gereja atau umat Tuhan atau perempuan itu. Tetapi di ayat selanjutnya dikatakan ada bumi. Nah, kita mempelajari di hari Rabu inilah ada bumi dan laut. Ya. Nah, bumi ini menolong perempuan itu atau gereja itu dengan membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Nah, inilah yang melambangkan bagaimana umat-umat Tuhan bermigrasi. Karena mereka teraniaya oleh Roma agama, Roma Kristen waktu itu. Mereka tidak ada keleluasaan lagi untuk mempelajari Alkitab dan mempertahankan kebenaran. Akhirnya mereka mencari bumi yang baru dalam tanda kutip, atau dunia yang baru, yaitu yang kita percaya adalah benua Amerika. Jadi orang semua bermigrasi, banyak bermigrasi dengan harapan di tanah ini, tanah yang baru ini, mereka dapat beribadah dengan damai, dengan bebas dan benar.
mereka boleh menikmati kebebasan di sana. Nah, ini yang menggambarkan nubuatan dalam Wahyu 12 ayat 15 dan 16. Walaupun sayangnya kalau kita melihat di Wahyu 13 ayat 11, nanti akan ada binatang domba bertanduk dua yang akan muncul dari bumi itu, dari tempat itu, dan akan berbicara seperti seekor naga. Dan ini akan terjadi ke depan, ya, di mana akan ada dari tempat itu akan muncul domba, tetapi sayangnya dia berbicara seperti seekor naga. Oke, kita lanjut ke hari Kamis, ya, bernubuat lagi. Akhirnya kita tahu bahwa di benua Amerika, di Amerika Serikat sekarang ini, pada waktu itu terjadi satu perkembangan gereja yang luar biasa, dan ada pergerakan Advent, ya, kita tahu. Di sanalah umat Tuhan, gereja umat sisa itu lahir. Ya, pergerakan Advent di mana gereja Masehi Advent hari ke-7 lahir di Amerika. Namun itu diawali dengan pergerakan Advent dan masa kekecewaan 22 Oktober 1844, di mana orang-orang mengira bahwa Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua waktu itu. Tetapi ternyata tidak. Bukan salah dari firman, bukan salah dari nubuatan, tapi orang-orang yang menafsirkan itu salah menafsirkan, ya. Tetapi kemudian memang itu sudah diizinkan oleh Tuhan supaya umat-umat Tuhan itu terus bertumbuh dan tetap terus bernubuat. Itu terjadi di abad 17 dan abad 19, ya. Oke, di Tanah Baru ini mereka sekitar abad 17 sampai abad yang ke-18. Kita melihat di Wahyu pasal 10, di sana Yohanes Pewahyu melihat bahwa ada malaikat, ya, ada malaikat yang berdiri dengan kaki kanannya di atas laut, kemudian kaki kirinya di daratan, ya, di atas bumi. Malaikat ini berseru dengan suara yang nyaring. Nah, seruan suara yang nyaring dari malaikat ini sama terdapat juga di Wahyu 14. Ketika pekabaran 3 malaikat, ada juga malaikat yang dengan seruan yang nyaring. Kemudian juga Wahyu pasal 18, ada seruan nyaring dari malaikat tentang sudah rubuh Babel, ya. Wahyu pasal 10 ayat 3 mengatakan, dan ia berseru, malaikat itu, dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum, dan sesudah ia berseru, ke-7 guru itu memperdengarkan suaranya. Jadi kalau ada suara nyaring itu berarti sangat penting. Ya, itu sangat penting. Malaikat itu dikatakan dia itu memegang sebuah buku kecil atau kitab kecil. Dan inilah yang melambangkan satu kitab, ya, satu kitab yang disuruh oleh Tuhan kepada Daniel dalam Daniel 12 ayat 4, bahwa harus disembunyikan segala firman itu dan memeteraikan kitab itu sampai pada akhir zaman. Ya, pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah-tambah. Nah, menurut nubuatan ini, itulah kitab yang disuruh ditutup oleh Tuhan kepada Daniel. Tetapi kemudian di Wahyu pasal 10 ini, malaikat itu memegang kitab itu dan kemudian dibuka. Nah, namun kita ketahui bahwa kitab itu dipelajari, ya, kitab itu dipelajari, dan karena mereka mempelajari dengan tekun, mereka terjadilah peristiwa di mana mereka tahu Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Tetapi kemudian Tuhan tidak datang. Nah, inilah yang
kemudian membuat malaikat itu menyuruh supaya Yohanes untuk memakan kitab itu. Waktu dia makan, itu terasa manis seperti madu di mulut, tapi kemudian pahit di perut. Nah, ini melambangkan bagaimana orang-orang itu mempelajari Alkitab dengan luar biasa. Mereka merasakan satu hal yang sangat indah, sangat menyenangkan, seperti madu, ya. Mereka memakan manis seperti madu, makan firman itu. Tetapi kemudian ada pahit di perut. Kenapa pahit di perut? Oleh karena mereka kekecewaan besar bahwa mengharapkan Tuhan datang pada kali yang kedua. Ternyata Tuhan tidak datang karena mereka salah menafsirkan. Karena Tuhan itu tidak datang ke dunia tapi masuk ke bilik yang maha suci. Ya, dalam nubuatan di sorga, ya. Yaitu masuk ke bilik yang maha suci yang ada di Ka'bah yang di sorga. Kemudian malaikat mengatakan bahwa suku, bangsa, dan bahasa. Jadi malaikat itu atau Tuhan melalui malaikat itu menyuruh agar supaya kita semua, ya Yohanes pewahyu, kita semua harus bernubuat lagi untuk seluruh suku, bangsa, dan bahasa. Dan pada akhirnya kalau kita membaca dalam Matius 24 ayat 14 mengatakan bahwa Injil Kerajaan Allah akan disebarkan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Jadi kita harus mengabarkan kabar Injil ke seluruh dunia, karena kalau sudah disebarkan ke seluruh dunia, maka Tuhan akan segera datang. Dan pada akhirnya, pada klimaksnya, ketika Injil disebarkan ke seluruh dunia, Tuhan akan datang ya pada kali yang kedua, dan Tuhan akan menjadi raja. Seperti dalam Daniel 2 dan Daniel 7 yang sudah dibahas tadi, pada akhirnya anak manusia, kerajaan Allah itu akan berkuasa ya untuk selama-lamanya. Itulah ketika waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, kemudian kita semua umat Tuhan ke surga 1000 tahun lamanya, dan kedatangan yang ketiga, Yerusalem yang baru. Tuhan akan berkuasa bersama dengan umat-umat Tuhan, dan kita akan hidup selama-lamanya. Jadi demikian pembahasan yang boleh saya sampaikan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita. Demikianlah diskusi pelajaran Sekolah Sabat pelajaran kelima. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa oleh hamba Tuhan, Pendeta Endi Kawalya. Kami persilakan Pendeta untuk doa tutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan hikmat-Mu menjadi bagian kami. Pelajaran Sekolah Sabat ini biarlah Tuhan tuntun, bantu agar akan menjadi berkat bagi umat-umat-Mu yang nantinya menyaksikan melalui tayangan YouTube Advent KJKT. Semua diberkati dengan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami dikuatkan apa yang sudah ditaburi akan jatuh tinggal di hati tanah kami masing-masing yang subur, sehingga kami mempraktekkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, sampai bertemu. Tuhan memberkati.